Jalan Tol Layang AP Petarani. Ya, menurut informasi yang diperoleh dari sumber yang akurat, bahwa AP Petarani atau tol AP Petarani sedianya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi yang dijadwalkan bulan November 2020, bulan ini. Tapi sampai pada hari ini belum ada tanda-tanda tol AP Petarani ini akan diresmikan oleh Presiden, karena pada hari ini adalah pengerjaan jalan bagian bawah, sementara untuk bagian atas nampaknya sudah selesai. Tinggal menunggu peresmian. Ini adalah jalan menuju ke atas. Ya, kalau kita ini sementara lewat di bagian bawah karena belum bisa digunakan, karena belum diresmikan. Sementara pada bagian bawah kondisinya juga masih seperti ini, masih sementara dalam proses pembenahan pengerjaan, di mana bekas-bekas proyek itu nampak masih berserakan. Mungkin setelah selesai pengerjaan pada bagian bawah ini, tol AP Petarani ini akan diresmikan. Ini kalau kita berada di pada bagian bawah seperti ini kita tidak terkena matahari dan hujan karena tertutup full pada bagian atas. Jadi ketika misalnya hujan, kalau kita mengendarai motor, maka cukup berlindung di bagian bawah, itu sudah tidak kena air hujan. Ini adalah bagian bawah. Ini nampak para pekerja-pekerja menyelesaikan tahap akhir pengerjaan. Ini pengerjaan pada bagian bawah. Dibuat pemisahan atau pembatasan jalan antara menuju ke utara dan menuju ke selatan. Ini aspalnya masih dibongkar-bongkar. Sementara pekerjaan lain juga nampak sudah berjalan. Nah, ini dia. Di kilometer pertengahan ini, depan Panakungan Mas. Tidak seperti ketika dalam tahap pembangunan pada hari ini, nampaknya atau tampak jalan AP Petarani sudah mulai sedikit agak lancar. Meskipun ada hambatan, tetapi masih tetap ada pergerakan, tidak seperti ketika saat dibangun, di mana jalan AP Petarani hampir tiap hari selama 2 tahun itu lumpuh, macet total dari pagi sampai malam. Tapi pada hari ini karena beberapa jalan atau ruas jalan sudah mulai membaik, sudah bisa dilewati oleh kendaraan, maka beberapa kendaraan juga sudah bisa melenggang dengan lancar untuk menembus antara bagian utara dan selatan, yakni Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Alauddin. Ini jalan-jalan di bawah sudah mulai nampak digunakan, tetapi tahap pengerjaan masih terus digenjot, masih terus berjalan. Sehingga dengan melihat situasi seperti ini, nampaknya peresmian untuk bulan November ini agaknya sulit ya. Kemungkinan bulan Desember 2020 atau boleh jadi menyeberang ke tahun 2021, karena mungkin juga karena kondisi COVID-19 pandemi ini juga menjadi kendala, karena
karena ketika harus melakukan peresmian ya pasti harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19 ya. Ini alat-alat pekerjaan, ini kendaraan berat masih sementara bekerja. Ini kayaknya tahap pekerjaan arteri masih terus berlangsung. Diperkirakan pada tahun 2021 maka poros putaran ini akan lancar, dimana saat jalan tol layang puteran sudah digunakan sehingga kendaraan dari bandara atau kendaraan dari tol yang akan menuju ke selatan itu kalau dia menggunakan tol tidak perlu macet, tidak perlu melalui jalan yang macet. Itu akan bisa ditempuh, yang tadinya bisa ditempuh 1 jam atau setengah jam atau 1 jam, bisa jadi nanti kalau melewati jalan tol itu hanya kurang lebih 3-5 menit maksimal dari ujung tol di Jalan Urip Sumoharjo sampai ke Telkom dan selatan Jalan Sultan Alauddin. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit, padahal tadinya mungkin bisa ditempuh 30-50 menit karena faktor macet, persimpangan, lampu merah dan lain sebagainya. Tapi ketika jalan tol ini sudah bisa diakses, maka tentu tidak ada lagi lampu merah, tidak ada lagi hambatan, sehingga bisa ditempuh sekali lagi 3-5 menit. Mudah-mudahan bisa digunakan secepatnya. Cuma untuk informasi sampai hari ini saya belum tahu berapa biaya tarif tol untuk menembus jalan api putaran ini, karena sampai pada hari ini belum ada informasi yang jelas mengenai tarif. Tetapi kalau diperkirakan dengan merujuk kepada tarif tol yang lama, kemungkinan tarifnya itu tarif terendah. Kalau menggunakan asumsi tarif terendah, maka biayanya 3.500 atau 4.000. Karena untuk standar menengah 7.500 dan yang paling tinggi adalah 12.000. Ya, jadi kalau dia menggunakan asumsi terendah 4.000, asumsi menengah 8.000, dan asumsi tertinggi adalah 12.000. Dengan jarak 4 kilo, kecil kemungkinan menggunakan asumsi besar. Nah, sehingga bisa digadang-gadang ya kurang lebih 8.000 lah. Untuk menghindari macet api putaran ini Anda harus mengeluarkan uang sekitar Rp8.000 minimal kalau menggunakan asumsi biaya tol di pertengahan. Ya, kita lihat saja nanti berapa realitasnya atau berapa kenyataannya, karena sampai pada hari ini belum ada informasi mengenai berapa biaya. Tapi disebutkan beredar di masyarakat untuk beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu lah atau berapa, itu sementara dalam tahap dicoba itu gratis. Jadi gratis, tetapi tidak gratis selamanya, hanya beberapa hari untuk peresmian itu diberikan secara gratis, hanya kurang lebih ya mungkin 1 minggu lah ya, wallahu alam. Ini kita sudah berada di ujung api putaran ini, sektor utara Jalan Sumoharjo. Ini yang tadinya flyover ini sangat tinggi kelihatannya, pada hari ini kelihatan menjadi rendah karena di atasnya ada lagi jalan layang, sehingga menjadi kelihatan lebih rendah lagi. Nah, di atas langit masih ada langit, the sky on the sky. Ketika ada sesuatu yang lebih tinggi, maka meskipun yang tadinya tinggi itu akan kelihatan menjadi rendah. Ini sudah berada di tol lama, ini sudah bersih semua. Di tol lama ini sudah bersih, pada bagian bawah nampaknya sudah selesai. Untuk tol reformasi ini sudah selesai, baik proses pengerjaan pada bagian bawah
pun bagian atas nampaknya sudah tuntas, semuanya sudah bersih dan siap digunakan untuk menembus, tidak perlu lagi melewati jalan di bawah poros flyover. Nah, disinilah nanti berakhir ketika kita menaiki jalan tol dari Veterani, maka berakhirnya di sini. Nah, di sini kalau sudah masuk sini maka kita sudah masuk tol yang lama, tol Reformasi. Ini sudah masuk di tol Reformasi. Nah, ini tidak dikerjakan, tidak ada apa-apa karena memang ini yang dilakukan hanya atau yang dibuat adalah tol tol layang Veterani. Oke, ini saya kira demikian dulu laporan dari Makassar tentang kondisi terakhir pada hari ini tanggal berapa? Tanggal saya tanggal 16 November, kondisi jalan tol layang AP Veterani, kondisi terakhir tanggal 16 November 2020. Ya, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini, ingin tahu atau penasaran bagaimana sih perkembangan terakhir jalan tol AP Veterani Makassar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai ketemu di lain waktu tentang laporan mengenai Makassar.